Ya, selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi ini. Ya, senang sekali pagi ini kita bisa bersama-sama lagi. Semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan siap untuk sekolah minggu. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa pagi ini untuk doa pembukaan? Lovely atau Lively itu? Lively, Tante. Oke, akan dipimpin oleh Lively. Yuk, mari kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bisa bangun dengan sehat. Sekarang kami ingin sekolah minggu, berkati sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa ke sekolah minggu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga mereka dalam amin. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan memuji Tuhan. Tante, aku sudah hadir. Oh iya, pagi. Ya, halo Gian. Pagi. Oke, kita akan menyanyikan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, terima kasih Om. Baik, kita pagi ini langsung aja ke pelajaran 10. Judulnya adalah, nih disiapkan kertasnya semuanya. Judulnya adalah peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Tentang siapa ini ya kira-kira ya? Bacaan Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ini judulnya Gembala-Gembala. Nah, kita mau lihat video aja ya. Ini sama seperti yang di ayat-ayat itu yang dibacakan. Ini Gembala-Gembala. Nanti kalau sudah kelihatan, bilang kelihatan Tante gitu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Tante. Oke, sip. Sudah, Tante. Baik, Tante akan mulai play. Nah, semuanya dengar dan lihat baik-baik ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Nah, itu dia. Itu Alkitab kita pagi ini. Nah, kalau kita buka di Lukas pasal 2, Lukas pasal 2, ayat 8 sampai 12, itu tadi sampai 13, itu sama seperti video yang tadi kita lihat. Nah, sekarang Tante Ana tanya dulu, gembala-gembala. Siapa yang tahu gembala-gembala itu seperti apa? Gembala-gembala itu yang gimana sih? Yang jaga kawanan domba, Tante. Nah, yang jaga kawanan domba. Terus? Apa lagi? Biasanya yang harus menjaga, memperhatikan dombanya jangan sampai dimakan sama serigala atau jangan sampai hilang. Terus cariin apa? Cariin makan biar nggak lapar. Ya, kalau rumput yang sini sudah gundul, pindah ke sebelah sana gitu. Cari yang rumputnya banyak lagi. Nah, itu beberapa tugas gembala. Nah, kalau di ayat 8, Lukas 2 ayat 8, di situ tinggalnya di mana sih gembala-gembala itu? Tinggal di Padang. Di padang ya. Jadi mungkin mereka jarang pulang ke rumah karena harus menjaga kambing domba. Ada yang punyanya sendiri, ada juga yang punyanya majikan atau punya tuannya. Jadi dia hanya menjaga. Terus nanti dikasih upah. Nah, pada waktu zaman itu, zaman ini kelahiran Yesus itu dipandang kalau gembala itu profesi yang kurang baik, ya. Profesinya tuh mungkin ada gembala yang pernah mencuri punya domba atau kambing domba punya tuannya. Jadi itu dinilai profesinya nggak baik. Nah, terus gembala ini dipandang sebelah mata, maksudnya bukan ini. Maksudnya dipandang rendah sama orang-orang dan tidak diizinkan untuk menjadi kalau ada pengadilan. Pernah lihat di TV pengadilan orang yang diadili itu? Pernah ya? Nah, itu kan ada saksi. Nah, jadi dulu itu gembala itu tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Dulu waktu zaman itu ya, zaman dulu itu. Terus gembala ini dianggap najis atau najis itu tidak boleh, pokoknya nggak baik karena profesi mereka, profesi gembala ini langsung berhubungan sama bangkai hewan yang sudah mati atau kotoran hewan. Nah, seperti itu. Jadi dianggap kotor gitu ya. Nah, tetapi ternyata di Lukas 8 itu yang tadi kita lihat videonya, malaikat ini mendatangi gembala-gembala ini, memakai gembala-gembala ini untuk menjadi alat memberitakan kabar sukacita. Nah, sudah tahu ya ceritanya semua, pasti tiap tahun kita pasti dengar, kalau bulan Desember pasti dengar cerita ini. Nah, kita akan belajar 3 hal dari pelajaran hari ini. Tante Ana share dulu lagi. Ya, sama aja ya. Bentar.
3 hal ini. Ini dia. Sudah kelihatan semuanya? Udah Tante. Sudah, Tante. Udah. 10 peduli terhadap yang tidak dipedulikan. Yang pertama, pelajarannya adalah gimana ini? Nah, yang pertama, Allah peduli pada mereka yang tidak dipedulikan orang lain. Contohnya gembala ini tadi. Gembala dipandang sebelah mata tadi seperti yang Tante katakan tadi ya. Terus ada nggak anak-anak pernah melihat orang-orang di sekitar atau teman-teman di sekolah yang mungkin dianggap, ih dia ini nggak usah temenan sama dia lah, anaknya seperti ini, atau sepatunya jelek atau seragamnya dekil, udah nggak bagus, nggak usah teman sama dia. Seperti itu ada nggak di sekolah? Atau karena anaknya agak-agak aneh, jadi nggak ada yang mau deketin. Ada nggak punya teman yang seperti itu? Iya Tante. Ada ya? Ya mungkin ada yang punya teman seperti itu. Nah, tetapi kalau Allah saja peduli dengan gembala-gembala yang dianggap najis tadi, dianggap kotor, tidak dipedulikan, tidak boleh menjadi saksi di pengadilan, tetapi Allah ingin kita meneladani Allah. Allah peduli kepada gembala-gembala. Kita juga harus melihat teman-teman kita. Kalau ada teman-teman yang dicuekin atau dibully atau dia sana pergi, jangan temenan sama kita. Nah, kita tidak boleh mengikuti yang seperti itu karena Allah peduli kepada yang tidak dipedulikan. Kita harus peduli kepada teman-teman kita semuanya, siapa saja, entah itu yang anaknya aneh atau yang sepatunya nggak bagus atau yang nggak pernah ganti tas atau ya seperti itu, semuanya itu kita harus berteman dengan semuanya. Nah, itu yang pelajaran pertama. Kemudian yang kedua nih, kita coba buka di Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17. Markus 2 ayat 17. Tante minta siapa ya dibaca di sini? Lintang deh, Lintang. Markus 2 ayat 17. Kalau sudah siap, Lintang dibaca ya. Sudah, Lintang? Sebentar, Tante. Oh ya. Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin, terima kasih Lintang. Nah itu, dikatakan tadi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, Allah datang kepada orang berdosa, bukan kepada orang benar. Nah, siapa di sini yang merasa sudah benar? Yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, kita semua adalah orang-orang yang berdosa, tetapi karena kasih Allah kepada kita, nah Allah mau datang kepada kita melalui Yesus yang lahir ke dunia ini. Nah, dan tugas kita apa nih? Kalau Allah datang kepada orang berdosa, nah, harusnya kita, karena Allah sudah mengasihi kita, memberikan Yesus untuk kita lahir di dunia ini, nah kita harus juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau tadi Allah peduli, yang pertama Allah peduli semua, kita harus peduli kepada semua. Yang kedua,
Allah datang kepada orang berdosa. Nah, kita harus menceritakan kepada teman-teman kita bahwa Yesus itu mengasihi kamu loh, walaupun kamu itu mungkin kamu sering dibully sama siapa ya namanya ya? Namanya Agus. Nah, Agus, walaupun mungkin kamu sering dibully Agus, tetapi tahu nggak kalau Yesus itu mengasihi kamu. Nah, Yesus itu datang ke dunia ini untuk mengasihi semua orang yang berdosa. Walaupun Agus, kamu ini merasa nggak baik atau merasa kurang, tetapi Yesus itu mengasihi kamu. Nah, ceritakan ke banyak orang bahwa Yesus, Allah itu datang kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga. Oke, mana? Macet. Ya. Nah, ini dia. Siapapun dapat dipakai Allah dan siapapun yang berdosa dapat mengalami perubahan. Nah, seperti gembala-gembala tadi. Pernah nggak tahu orang yang diremehkan? Dia itu si Agus ini paling dia nggak bisa melakukan ini deh. Udah nggak usah dipakai, nggak usah diajak lah. Si Agus ini orangnya nggak bisa apa-apa. Sudah biarin aja. Nah, mungkin kita pernah melihat orang yang meremehkan orang lain, dianggap tidak bisa. Kita pun mungkin juga pernah dianggap seperti itu. Ana, si Ana itu orangnya nggak bisa, udah biarin aja, nggak usah dipakai lah, nggak usah diajak, mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi siapapun dapat dipakai Allah, termasuk gembala-gembala tadi. Gembala-gembala itu kan tadi dianggap kotor, dianggap remeh, tidak dipedulikan seperti itu ya. Tetapi ternyata Allah memakai gembala-gembala untuk apa? Untuk bersaksi. Padahal tadi dulu itu kan gembala tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Tapi ternyata Allah memakai gembala-gembala untuk bersaksi, memberitakan kabar sukacita. Tante Ana stop share dulu. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi Allah memakai gembala-gembala juga. Dan mungkin pasti Allah juga akan memakai kita walaupun kita masih kecil, kita masih muda, kita mungkin dianggap remeh sama teman-teman kita dianggap remeh sama guru kita atau orang-orang yang di sekitar kita, tetapi Allah pasti akan memakai kita. Caranya gimana? Masih kecil kok, masih muda, emang bisa apa? Caranya gimana? Allah memakai kita, contohnya gimana? Kecil aja, yang sederhana aja. Contohnya apa? Kalau tadi gembala-gembala dipakai untuk memberitakan kabar sukacita. Kalau anak-anak ini bisa dipakai gimana ya? Allah memakainya gimana ya? Kan masih kecil. Gimana ya? Ada ide, ada pemikiran? Ada? Bingung ya? Jadi kita bisa dipakai yaitu yang paling sederhana mendoakan. Nah, kita bisa mendoakan orang tua kita bisa dipakai mendoakan gereja kita dipakai mendoakan pendeta kita, keluarga kita, semuanya. Kita bisa dipakai untuk berdoa bagi mereka semua. Siapa yang nggak bisa berdoa di sini? Semuanya pasti bisa berdoa ya, walaupun dengan masih sederhana, masih pendek doanya nggak apa-apa ya. Tapi Tuhan Allah memakai kita semua untuk peduli kepada orang lain. Kita semua dipakai untuk mengasihi semuanya, untuk mendoakan. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Jadi jelas ya, ada pertanyaan? Jadi Tuhan Allah ada 3 hal tadi, apa aja? Yang pertama, Tuhan Allah
peduli. Yang kedua, Allah datang kepada siapa? Gembala. Allah datang kepada orang yang berdosa. Yang ketiga, siapapun bisa dipakai Allah, termasuk kita. Ya, itu tadi pelajaran kita. Sekarang kita nih dibuka yang dalam, bagian dalam. Nah, lengkapilah. Nomor 1. Yang bisa jawab langsung saja jawab. Gembala itu adalah seorang titik-titik dan titik-titik domba atau kambing. Ya. Seorang apa? Penjaga. Ya, seorang penjaga dan apa kira-kira? Penjaga dan pemelihara bisa. Gembala itu adalah seorang penjaga dan pemelihara kambing domba. Terus mereka juga bertanggung jawab untuk mengembalikan kambing domba kepada siapa? Tuannya, Tante. Tuannya, ya, tuannya atau majikannya. Tetapi titik-titik memberikan anugerah dan tetapi siapa yang memberikan anugerah kepada ini para gembala? Tetapi ya Tuhan Allah, si Selo angkat tangan gini. Tetapi Tuhan Allah memberikan anugerah dan keselamatan boleh ya. Memberikan anugerah, keselamatan, memberikan karunia kepada para gembala untuk menerima sukacita yang besar tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke, saya sudah selesai. Kemudian pilihlah. Coba centang, di checklist. Gambar yang tepat, sikap yang menunjukkan peduli kepada teman yang tidak dipedulikan. Gambar yang mana aja? Yang atas dulu, yang atas, yang kanan atau kiri? Kanan, Tante. Ya, kanan. Main bareng-bareng ya. Semuanya, bermain dengan siapa saja. Kemudian yang bawah, kanan atau kiri? Kiri. Ya, walaupun temannya ada yang cacat, tetap dibantu. Biasanya kalau di orang-orang pada umumnya itu kalau udah cacat atau suka ditinggal, dikucilkan ya. Nah, tapi kita, karena kita sudah tahu nih, Allah peduli kepada siapapun, kita juga harus peduli kepada siapapun. Baik, nih. Nanti tugasnya nih, ada yang belakang nih, ada teman-teman. Nama teman, pasti di sini punya banyak teman ya, di sekolah, di gereja, di rumah. Nah, boleh menyebutkan nama teman-temannya, kemudian caraku mengasihinya. Namanya, contohnya Tommy, cara mengasihinya tidak mengejeknya. Kemudian namanya Ria, cara mengasihiku gimana mengajaknya bermain, seperti itu ya, nanti boleh diisi. Yang terakhir ayat hafalan. Ayat hafalan. Siapa ya? Nathan deh, Nathan. Tolong dibaca Nathan, ayat hafalan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Lukas 2 ayat 20a. Ya, amin. Tante kasih waktu 30 detik untuk menghafal. Waduh. Nanti 1 atau 2 anak boleh membaca tapi tanpa melihat, kan ayat hafalan bukan ayat dibaca. Itu sambil memuji dan memuliakan Allah, maka gembala-gembala. Ya, nanti Tante tunjuk ya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan nama Allah. Maka Sudah kembalilah siap? belum. Ya, nanti pilih yang lain ya. Selo, silahkan. Lihat ke kamera. Maka kembalilah gembala-gembala Itu, ya. Sambil memuji dan memuliakan Allah. ayat 20a. Oh ya, siap. Sip. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya. Belum. Oh ya, Gian sudah hafal? Ya. Oke, lihat ke kamera ya, Gian. Oke. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Lukas 2 ayat 20a. Wes, sip. Ya, terima kasih semuanya. Yang lain sudah hafal juga ya? Hafal, oke. Ada pertanyaan? Tidak ya, jelas ya hari ini tadi pelajaran kita ya. Ya, baik. Sebelum kita berdoa ada pengumuman. Satu pengumuman. Nanti sore nih, nanti sore jam 3. Jam 3 sore. Nanti ada Natal sekolah minggu lewat Zoom seperti ini. Ya, acaranya 1 jam. 1 jam saja. Ada pujian, ada drama, ada door prize, ada hadiah nanti yang akan diterima anak-anak ya. Jadi tidur siang jam 1, kemudian bangun jam 2:30 mandi, terus jam 3 siap di Zoom lagi. Ya, untuk Natal sekolah minggu. Siap? Tante, Ya. kenapa sil yang waktu dulu itu gak bisa dinyalain unmute-nya? Kenapa? Sil yang dulu, Hah? kenapa gak bisa nyalain mic-nya? Nggak bisa dinyalain mic-nya. Oh, mungkin dari settingan sananya, dari settingan orang yang punya Zoom-nya itu. Jadi ada yang nggak boleh nyalain kamera, ada yang nggak boleh nyalain mic gitu ada. Jadi diatur seperti itu. Mungkin biar semuanya nggak rame gitu, mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Nanti ya jam 3 ya, kita ketemu lagi jam 3 sore. Ya, baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Semuanya sudah selesai pas penilaian akhir semester? Sudah. Kemarin. Oh, udah kemarin. Ayu dan Ina ya yang belum ya? Iya, masih besok. Ya. Baik, mari kita berdoa. Yuk dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh belajar bersama-sama bagaimana Engkau peduli kepada para gembala, dan demikian kami juga harus peduli kepada orang-orang di sekitar kami. Dan pakai kami Tuhan untuk boleh mengabarkan kabar sukacita, kabar baik tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami juga. Pakai kami yang masih kecil-kecil ini, masih anak-anak, tapi kami yakin Tuhan akan terus menolong kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak, mengucap syukur untuk kami semua yang sudah menyelesaikan penilaian akhir semester, supaya kami dapatkan nilai yang terbaik, dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang besok akan menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan tolong kami semua dalam menjalani sekolah kami hari demi hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal nanti sore jam 3, supaya kami mempersiapkan diri kami untuk dapat mengikuti Natal ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa nanti sore. Bye, sampai jumpa nanti sore. Tuhan Yesus Anda semua memberkati Tante. Bye.